Puji nama Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Dialah yang baik buat kita semua. Puji nama Tuhan di tengah-tengah cuaca yang lagi ekstrim ya hari-hari ini, beberapa hari ini. Tapi puji Tuhan keluarga Eklesia mau selalu datang menyenangkan hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini sudah mulai terasa ya. Bapak Ibu mungkin yang berusaha sudah mulai terasa, wah ada yang sepi. Bayangan kita mungkin dalam perjalanan hidup ini banyak harapan-harapan yang kita naik, yang menjadi angan-angan kita, harapan kita. Tetapi ketika melihat fakta yang ada banyak orang di saat berhadapan dengan fakta, di saat berhadapan dengan kenyataan, banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang yang mulai lemah imannya, banyak orang yang salah berespon, dan banyak juga orang yang salah di dalam bersikap. Tapi di malam hari ini menjadi perenungan kita buat Eklesia, keluarga Eklesia, bagaimana kehidupan seorang pribadi yang saya katakan, bahkan firman Allah pun katakan, ketika Tuhan berjanji dalam kehidupannya, benar-benar firman Allah itu dipegang, firman Allah itu dihidupi, bahkan di saat kenyataan berbeda dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidupnya. Mari kita langsung melihat di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Roma pasalnya yang keempat ayat 18 sampai dengan 21. Kalau perikop di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 18 sampai 21 firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Roma pasalnya yang keempat ayat pertama sampai 25 di sini berbicara tentang bagaimana Abraham dibenarkan karena iman. Kalau kita berangkat dari kitab Kejadian, ketika Tuhan datang kepada Abraham dan menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, ada berkat di balik apa yang Tuhan, ketika Tuhan suruh, selalu ada berkat yang mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ikut Tuhan bukan karena berkat. Amin. Kita ikut Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita semua. Karena karya Tuhan yang sudah luar biasa dalam hidup kita semua. Amin. Di sini kita melihat bahwa ketika berbicara tentang Abraham dibenarkan karena iman, ayat ini berkata dengan jelas di ayat yang ke-18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham dikatakan di sini dengan jelas, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita kembali di dalam Kejadian pasal 12, mari kita melihat di Kejadian pasal 12. Kita lihat dulu janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika ayat ini datang, tidak langsung bahwa Tuhan berkata bahwa kamu akan memiliki keturunan, tetapi di sini jelas tersirat ketika di ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Di sini tersirat bagaimana bahwa Abraham dalam perjalanan hidup rumah tangganya itu akan diberikan keturunan. Tetapi Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, ketika firman Tuhan ini datang kepada Abraham, Abraham di sini berusia 75 tahun. Dan ketika janji Tuhan diteguhkan lagi, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunannya lebih jelas lagi di pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, Abraham itu tipe orang yang luar biasa. Makanya firman Allah berkata, Allah sendiri yang berkata, bahkan ia diberikan titel yang luar biasa, Bapa segala orang yang percaya. Kenapa dikatakan demikian? Karena perjalanan imannya bersama dengan Tuhan tidak goyah. Sekalipun kenyataan berbeda dengan harapannya dia, sekalipun kenyataan berbeda dengan yang dijalani itu berbeda dengan dipikirnya orang, kan kalau berjanji pasti langsung ditepati ya. Ada proses yang harus dijalani oleh Abraham. Tetapi di sini kita lihat ketika kembali firman Tuhan datang dalam kehidupannya, meneguhkan tentang janji tentang keturunan. Dari pasal 15 ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketika Tuhan berfirman, kembali lagi Tuhan datang. Jangan takut. Firman Allah berkata di kalimat awal, di ayatnya yang pertama dikatakan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6 berkata, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayatnya yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Di pasal yang ke-15, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Makanya penulis kitab Roma kembali mengangkat bagaimana kisah tentang Abraham, bagaimana Tuhan memperhitungkan iman yang ada, kepercayaan yang ada dalam kehidupan Abraham. Bagi kita saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat kenyataan yang ada, kitab Roma pun berkata, penulis kitab Roma pun berkata bahwa tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Abraham, fakta yang ada, Abraham, Alkitab berkata apa? Sudah tua. Orang sudah tua masih bisa punya anak, kalau laki-laki mungkin masih bisa ya. Fakta selanjutnya yang terjadi apa? Sarah sudah bukan mandra, mati haid. Oh, wanita sudah mati haid, masih ada kemungkinan untuk punya anak? Tidak. Apalagi kalau lihat dari usia, sudah mati haid, sudah tidak mungkin. Sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tapi Bapak Ibu, kalau melihat dari ayat yang kita baca, dari kitab Roma ini pasal 4 ayatnya yang ke 18 sampai 21. Bahkan dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Ketika fakta, kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, yang kita lihat dari Abraham, ternyata imannya tidak lemah.
Berapa banyak dari perjalanan hidup kita, saya kalau bicara tentang iman kita lemah, pasti ada satu titik, ada satu saat kondisi iman kita pernah menjadi lemah. Mau tidak mau, ketika berbicara tentang keadaan yang kita alami, kondisi yang kita alami, akhirnya kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana janji Tuhan? Katanya Tuhan sertai, katanya Tuhan memberkati. Kenapa saya harus alami demikian? Berbeda dengan Abraham. Walaupun mungkin Bapak Ibu membaca, ketika Bapak Ibu membaca akhirnya ada hal-hal yang ketika disodorin sama istrinya, Tuhan janji kita menjadi bapak segala bangsa. Apa engkau jadi bapak, kita menjadi keluarga untuk segala bangsa. Tapi kenapa? Akhirnya disodorin Hagar. Supaya apa? Untuk mereka memiliki keturunan. Tapi Tuhan berkata, dari kandungan Sarah yang akan mewarisi, akan lahir keturunan yang akan mewarisi apa yang engkau punya saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, bahwa hal yang luar biasa, makanya Abraham ini dibenarkan karena iman. Kenapa? Karena ketika kenyataan berbeda dengan apa yang menjadi harapannya, menjadi kerinduannya, di Alkitab berkata bahwa imannya tidak menjadi lemah. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Bukan dikatakan sangat lemah, tapi sudah sangat lemah. Tidak mungkin. Selanjutnya dikatakan karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Selanjutnya, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Di ayat yang ke-20 dijelaskan selanjutnya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dengan kondisi yang ada, firman Allah katakan malah ia, dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia apa? Memuliakan Allah. Biasanya seperti pujian tadi, kalau pujian tadi kan kalimat awalnya apa ya? Bahasa Jawa tadi itu loh Bapak Ibu. Oh itu yang kalimat awalnya ya? Yang bien uripku. Kayak gitu. Kita dulu hidup kita waktu belum kenal Tuhan, belum sungguh-sungguh, belum dewasa di dalam Tuhan. Isane kalau saya ngomong saiki itu enggak Bapak Ibu, apa namanya ya? Kan pakai kromo inggil ya, sopan enggak Bapak Ibu? Kalau sekarang masih ngeluh apa? Saya pancet ya? Pancet ngeluh ya, masih mengeluh nanti ngeluh ndase. Masih mengeluh, masih banyak mengeluhnya atau lebih banyak bersyukurnya Bapak Ibu? Lebih banyak mengeluhnya, apalagi dengan kenyataan sekarang yang kondisi yang hari-hari ini kita alami, masih banyak mengeluh atau sudah diperbanyak bersyukurnya Bapak Ibu? Tenang. Saestu Bapak Ibu. Nggih? Saestu. Nah, waktu sudah kenal Tuhan, pujian tadi kita yang pakai bahasa Jawa, dudu, bukan, sebelumnya itu, kok pakai dudu gitu ya, ke bahasa Jawa. Setelah dulu, terus saiki, ada kata saiki itu loh. Mas Wiwi tolong ditampilin itu lagunya ya. Setelah dulu kan ada saikinya itu loh. Nah, kuwi uripku sing saiki, terus nah pancen bedo yen mlaku ning dalane Gusti. Woi, ngomong pakai bahasa Jawa ya isa ternyata saya ya. Bojone Jawa. Awakku tansah diberkahi. Lah, Bapak Ibu, sudah beda enggak Bapak Ibu? Dulu sebelum kenal Tuhan, sebelum dewasa di dalam Tuhan, sudah beda enggak dengan keadaan sekarang ketika kita sudah ada dalam Tuhan? Sudah mulai dewasa dalam Tuhan. Sudah beda Bapak Ibu?
Yang ngerasain bedanya sebenarnya kita sendiri dan orang di sekitar kita ya. Kalau dulu bawaannya ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, susah untuk bersyukur. Kalau kita lihat Abraham dalam perjalanan hidupnya Tuhan janji. Bapak Ibu pasti tahu ya berapa lama waktu ketika janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Berapa tahun? 25 tahun Bapak Ibu. Di saat Tuhan datang teguhkan lagi janji tentang keturunannya. Bapak Ibu tidak langsung di pasal yang ke-16 langsung Abraham dapat keturunan. Tidak. Masih menunggu beberapa tahun sampai akhirnya ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah. Sampai Sarah waktu dia dengar malaikat Tuhan berkata bahwa tahun depan engkau akan mempunyai keturunan. Engkau akan mempunyai anak. Sarah di dalam tendanya itu dia tertawa. Makanya anaknya diberi nama Ishak. Tetapi setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham lewat firman Tuhan, apa yang Abraham lakukan? Alkitab berkata Abraham itu percaya. Makanya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita percaya, yang kita imani itu terjadi. Amin. Segala sesuatu yang kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita imani, wah hari ini kita ngomong dan kita perkatakan serta yang kita imani, wah ciloko aku hari ini. Ya itu yang terjadi. Kalau umpamanya hari ini kita berkata, aku diberkati, itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu konteksnya diberkati itu bukan berbicara tentang yang jasmani saja ya Bapak Ibu. Tapi dalam segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya ketika kondisi, bahkan ketika keadaan yang dijalani oleh Abraham, Bapak Ibu tidak mudah. Nunggu janji Tuhan 25 tahun itu tidak mudah bagi Abraham dan Sarah. Apalagi pada waktu, pada zaman dulu, bahkan tidak usah zaman dulu ya. Sekarang pun orang yang tidak punya keturunan itu kayak jadi aib bagi orang-orang di sekitarnya. Apalagi wanita ya, tidak punya keturunan itu jadi aib bagi keluarga. Ada banyak hal yang harus ditanggung oleh Abraham dan Sarah. Tetapi Alkitab berkata dengan kondisi yang demikian imannya malah diperkuat. Dan ia terus memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah perenungan kita di malam hari ini. Sekalipun mungkin yang kita hadapi hari-hari ini berbeda dengan harapan kita. Mungkin dulu mungkin ada yang terlahir sudah Kristen dari lahir. Bahkan mungkin ada yang terlahir belum Kristen, kenal Tuhan ketika mungkin menikah atau mungkin dalam perjalanan waktu akhirnya mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan hidup kita kan tidak ada yang mulus ya Bapak Ibu. Banyak hal yang kita jalani, banyak hal yang kita lewati. Setiap proses kita jalani, tetapi setiap proses itu akan membawa iman kita semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kita. Dia sumber jawaban dalam hidup kita. Tidak ada dasar untuk percaya, tetapi itu yang membuat Abraham, itu yang diperhitungkan Allah dalam kehidupan Abraham. Tidak ada dasar. Kalau kita mungkin dalam keseharian ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang berusaha atau mungkin Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi dalam kondisi yang sulit hari-hari ini, kayaknya kok tidak ada harapan. Tapi Bapak Ibu, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin segala sesuatu yang Tuhan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ini adalah proses. Tuhan mau kita semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan bahwa di balik setiap proses ada hal, bahkan ada hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan Bapak Ibu, di sini kita lihat di ayat yang ke-21, dia tidak hanya diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan,
Bahkan di ayat 21 dikatakan, dengan penuh keyakinan. Kenapa sih kita tidak alami janji Tuhan? Kenapa sih kita tidak alami jawaban dari setiap doa kita? Kenapa mungkin ada orang yang meminta bantuan doa mungkin kepada kita? Kenapa kita tidak sendiri langsung doakan? Kenapa kita mesti langsung, ke Bapak Gembala, ke pengerja. Kenapa kita tidak langsung doakan? Padahal kalau kita percaya, ketika ada orang yang meminta doa, dukungan doa dari kita, kalau kita doakan, kita percaya, maka itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau dalam hidup kita, percaya kita itu benar-benar dengan katakan penuh keyakinan, percaya yang sungguh, bukan percaya yang setengah-setengah. Karena kalau kita percaya setengah-setengah, berarti dengan kata lain kita ragu. Kalau kita sudah ragu, Bapak Ibu mau gandol Gusti terus enggak? Pasti Bapak Ibu akan ngambil jalan pintas. Tapi firman Allah mengajar kita, Bapak Ibu, ketika kita tetap terus percaya kepada Tuhan, kita lihat Abraham, janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mau supaya janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita, bahwa hidup kita itu akan terus disertai Tuhan. Firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang 168. Mazmur 119 ayatnya yang ke 168. Mari Bapak Ibu kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang 168. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, aku berpegang pada tita-titamu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Yang harus kita lakukan apa? Kalau Bapak Ibu membuka di dalam kitab Mazmur 119 ini, Bapak Ibu akan mendapat di sana terkait bicara tentang firman Tuhan itu dipakai kata tita-tita, perintah-perintah, hukum-hukum, terus ketetapan-ketetapan. Dan di sini di ayatnya yang 168 dikatakan, aku berpegang pada tita-titamu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Berbicara tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Yang harus kita lakukan untuk kita juga bisa meraih janji Tuhan dalam hidup ini, mari sama seperti pemazmur katakan, kenapa Abraham bisa mengalami janji Tuhan, dia bisa menerima berkat yang Tuhan sudah janjikan, karena dia tetap percaya setiap apa yang Tuhan sampaikan, dia percaya. Dan hari ini pun juga pemazmur berkata, dia berkata, aku berpegang pada tita-titamu dan peringatan-peringatanmu. Dengan kata lain, mari berpegang pada firman Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan pun di sini dikatakan selain peringatan-peringatan, tita-tita itu janji-janjimu. Mari berpegang pada janji Tuhan, maka di situ kita akan lihat Tuhan itu tidak pernah berbohong. Amin. Apa yang Tuhan janjikan selalu digenapi. Amin. Kalau mungkin manusia banyak kali bisa melupakan apa yang menjadi janji mereka, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi janjinya dalam hidup kita. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu kita, tapi waktunya selalu yang terbaik buat kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan lagi Bapak Ibu, supaya dalam perjalanan hidup ini kita itu bisa meraih janji, bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
hati ini harus dijaga. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Bapak Ibu, untuk menjaga hati kita terus terjaga. Bahkan kita selalu bisa bertindak hati-hati. Kembali lagi, firman Tuhan harus kita hidupi dalam hidup ini. Selagi firman Allah hanya sekedar kita dengarkan, bahkan hanya sekedar yang penting saya dengar, tetapi kita tidak hidupi, maka kita tidak akan mengalami janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah hidup Abraham, menjadi perenungan kita di malam hari ini, Abraham adalah sosok yang luar biasa. Makanya dikatakan bahwa dia adalah bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya. Karena jelas Bapak Ibu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, apa yang mau diharapkan Abraham? Kenyataannya kondisi fisiknya sudah, Alkitab berkata sudah sangat lemah, sudah 100 tahun, istrinya sudah mati haid, tidak mungkin. Mau tetap menantikan janji Tuhan, Bapak Ibu akan berkata nonsen. Bapak Ibu mungkin akan berkata tidak mungkin. Bahkan Abraham berkata saya sudah mau mati. Tetapi ketika firman Tuhan datang, Alkitab pun berkata di ayatnya yang ke-6 dari Kejadian pasal 15. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Yang Tuhan mau apapun keadaannya. Situasi yang sulit hari-hari ini, kondisi yang begitu sulit. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu. Bahkan ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sedang alami. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena firman Allah pun juga berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Bahwa hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Karena kalau kita sering lihat keadaan, kita bisa kecewa. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini, mungkin kita akan salah berespon, akan salah bersikap. Saya teringat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Priscilla di kaum wanita. Bagaimana ketika respon kita itu salah, maka kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Tetapi ketika respon kita benar, maka kita akan melihat apa yang Tuhan katakan itu akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu firman Allah di malam hari ini. Kalau kenyataan mungkin yang kita lihat, bahkan Bapak Ibu alami hari-hari ini. Kenyataannya susah, sulit. Percayalah di balik setiap kesulitan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan bahwa ketika Abraham dikatakan keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, aku akan memberkati engkau. Firman-Nya pun datang buat kita di malam hari ini. Keluar, lakukan apa yang Tuhan katakan. Pegang terus firman Tuhan sambil kita terus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Sehingga apa? Ketika melihat, bahkan ketika kita alami kondisi yang tidak enak sekalipun, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Hati kita tidak terpaut kepada yang lain, tetapi hati kita mau tetap terpaut hanya kepada Tuhan. Karena Dia sumber penolong dalam hidup kita semua. Dan biarlah Bapak Ibu renungan kita di malam hari ini, firman Allah menjadi renungan buat kita malam hari ini. Apapun keadaan kita, mari tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dia penolong yang setia. Dia selalu ada buat kita. Janjinya akan kita alami. Yang penting apa? Mari hadapi kenyataan yang ada dengan terus beriman kepada Tuhan. Karena iman akan membawa kita kepada kemenangan. Iman akan membawa kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di malam hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan kasih anugerah Tuhan. Dia Allah yang selalu ada buat kita semua, amin. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, bahwa kita hidup ini bukan karena melihat, namun karena percaya. Sebab aku percaya
bukan karena melihat Tuhan. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, mungkin di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yakinlah bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan, satu usaha, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang alami masa-masa yang sulit, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan dalam kehidupan kita hanya dapat di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, hanya kita dapat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semakin setia mengiring Engkau. Biarlah iman kepercayaan kami Tuhan semakin kuat dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah disampaikan di sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pula umat-umat-Mu yang telah hadir di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.